Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Video kali ini masih tentang wisata religius dan tentang sejarah, yang kelanjutannya dari video sebelumnya yang berjudul Silsilah Mbah Nur Abdul Hamid. Yang menjadi menarik dari video ini bahwa kami mendapat informasi dari narasumber warga pesantren kalau ada dua bersaudara dari kalangan artis sekaligus aktor film layar lebar legendaris, yaitu Ahmad Albar dan Camelia Malik, bahwa beliau-beliau juga keturunan Mbah Nur Abdul Hamid, seorang tokoh besar pendiri desa Perembun dan pesantren. Makam Mbah Nur Hamid sekarang sudah direnovasi berkat para donatur dari kalangan kerabat keturunan beliau, termasuk Ahmad Albar, Camelia Malik, Bapak Raden Maheswara, dan keturunan-keturunan dan kerabat-kerabat lainnya yang tidak bisa dicantumkan satu persatu. Sebelum membahas apakah Ahmad Albar dan Camelia Malik adalah keturunan dari Mbah Nur Abdul Hamid, yuk kita telusuri kembali tentang silsilah Mbah Nur Hamid, yang menurut silsilahnya beliau keturunan Ki Ageng Gumelang. Mbah Nur Abdul Hamid adalah keturunan Ki Ageng Gumelang yang keenam dari putranya yang bernama Raden Wirareja. Yang jadi pertanyaan, siapakah Ki Ageng Gumelang itu? Berawal dari kisah sejarah, yaitu Wahyu Gagak Emprit yang menjadi ikatan Ki Ageng Giring III dan Ki Ageng Pemanahan. Setelahnya, sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam tidak pernah lepas dari dua tokoh legendaris, yakni Ki Ageng Giring III Raden Kertonadi dan Ki Ageng Pemanahan Ki Bagus Kekacung, yang merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya V, dan mereka adalah satu seperguruan murid Sunan Kalijaga. Perlu diketahui bahwa setelah runtuhnya Majapahit, putra-putri Prabu Brawijaya V menyebar di berbagai wilayah di tanah Jawa, bahkan sampai Bali dan Lombok. Keyakinan bahwa wahyu keraton suatu ketika akan turun kepada putra yang memiliki kecakapan lahir batin ini sangat kuat, menancap ke dalam relung jiwa pada terah darah biru ini. Hingga pada akhirnya Sang Maha Kuasa menjatuhkan Wahyu Gagak Emprit itu pada Ki Ageng Pemanahan, bukan pada Ki Ageng Giring yang mengetahui adanya wahyu tersebut. Singkat cerita bahwa perginya Ki Ageng Giring dari wilayah Mataram, desa Gunung Kidul, pengembaraannya hingga sampai di Pedukuhan Karangtiris yang sekarang menjadi desa Gumelem. Sebab musabab kepergiannya itu adalah hubungan dengan kisah Jaka Umbaran mencari ayahnya. Jaka Umbaran adalah cucu Ki Ageng Giring dari putrinya yang bernama Roro Lembayung, menikah dengan Penembahan Senopati Mataram, yaitu putra dari Ki Ageng Pemanahan. Ada dua versi kisah ini dan sangat panjang kalau diceritakan. Kita ambil singkatnya bahwa pengembaraan Ki Ageng Giring berakhir di dusun Pedukuhan Karangtiris dan beliau dimakamkan di sana, yang namanya Giri Langan. Giri artinya pegunungan dan Langan artinya hilang. Sebab menurut cerita dari masyarakat setempat bahwa Ki Ageng Giring itu wafat dengan mursa atau hilang. Jadi yang dimakamkan itu adalah tandunya menurut cerita juru kunci yang ada di Gumelem.
Mengetahui Ki Ageng Giring menghilang wafat di Pedukuhan Karangpiris, Raja Mataram mengutus panglima perangnya yang bernama Uda Kusuma alias Hasan Besari alias Ki Ageng Gumelem untuk menjaga sebagai juru kunci makam Ki Ageng Giring. Pada suatu waktu raja membutuhkan senjata andalan untuk menjaga ketentraman kerajaan dan diminta Senopati Uda Kusuma untuk mencari senjata itu. Ki Uda Kusuma ditemani oleh seorang sesepuh besar asli Pedukuhan Karangpiris yang bernama Singkerti, dan mereka bersama-sama melakukan meditasi karena perintah Raja Uda Kusuma bermeditasi di puncak Gunung Lu dan Singkerti di Bukit Puluh Amba, dan masing-masing mendapatkan pusaka yang diharapkan oleh sang Raja Mataram. Uda Kusuma mendapatkan pusaka yang berwujud sodor atau tombak, dan Singkerti mendapatkan pusaka berwujud kelebet atau udeng-udeng. Karena keberhasilan Uda Kusuma sehingga Raja menghadiahkan tanah Gumelem seluas 972.802 hektar, kurang lebihnya seperti itu. Dan kembali lagi Uda Kusuma mendapatkan gelar Ki Ageng Gumelem karena jasa-jasanya beliau yang selalu berhasil menumpas pemberontakan Adipati Ukur dan Adipati Unus di Kerajaan Mataram dan dibebaskan pajak dari upeti. Ki Ageng Gumelem belum diketahui silsilahnya. Menurut sejarah, beliau adalah pejabat keraton Mataram dengan pangkat senopati yang handal, dikjaya, dan memiliki ilmu kanuragan yang ditakuti oleh musuh. Demikian sekelumit sejarah tentang Ki Ageng Gumelem. Ki Ageng Gumelem mempunyai beberapa nama, yaitu Ki Ageng Uda Kusuma, Ki Ageng Besari, Ki Ageng Hasan Besari. Selama beliau memimpin di desa Gumelem, beliau memiliki keturunan seperti Raden Wirareja, Raden Wirakusuma, Raden Jono. Kalau Raden Wirakusuma itu dia mati terbunuh karena membela pemberontakan Adipati Unus, dan ditangkap oleh adiknya yang bernama Raden Jono. Nah, Raden Wirakusuma ini menurunkan Demang Ki Cipta Suta I, Demang Ki Cipta Suta II, Demang Ki Prayasuta, terus Demang Ki Prayasuta II yaitu Mbah Sokaraja, menurunkan dua putra Jamanggala dan Demang Prayasuta III. Nah, Demang Prayasuta III inilah dan memiliki putra yang bernama Nur Hasan, Mbah Nur Abdul Hamid, dan Nyai Umbul Sumogede. Nah, berikut silsilahnya dari Mbah Nur Abdul Hamid, keturunan yang keenam dari Ki Ageng Gumelem, putra dari Raden Wirareja. Nah, kancaku, mengenai keturunan Mbah Nur Hamid yang bernama Ahmad Albar dan Kalimelia Malik
itu memang dibenarkan oleh warga setempat. Ibu Wahid. Oke kancaku, kami pamit mundur. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah kata-kata dan salah menerapkan sejarah, karena memang keterbatasan informasi dan kami juga belum mampu untuk menguak silsilah Ki Ageng Gumelem. Dan insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan bisa meninjau kembali silsilah dari Ki Ageng Gumelem tersebut, atau Senopati Udayana itu sendiri. Oke kancaku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.